Share screen dulu ya. Oke, sudah kelihatan ya di layar ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Insya Allah kita malam hari ini kita coba untuk perdalam sedikit ya terkait dengan pengetahuan kita. Kali ini terkait cukai. Biasanya sih terkait kepabianan ya. Nah, ini materi ke-14 terkait dengan cukai. Apa itu cukai, kemudian filosofinya seperti apa, barang kena cukai itu terdiri dari apa saja gitu ya, tarifnya seperti apa dan seterusnya, termasuk mungkin nanti hal-hal yang penting untuk diketahui oleh teman-teman terkait dengan cukai. Tapi ini semua yang saya sampaikan konsep umum saja dari cukai ya, artinya kita nggak masuk detail sekali ke teknisnya, bagaimana cara pengenaannya, perhitungan dan lain sebagainya. Oke, nanti seperti biasa kalau ada pertanyaan langsung saja ya di apa namanya di open mic atau bisa juga pakai melambaikan tangan ya. Oke, baik. Kita mulai dari yang paling awal, paling dasar dari pengetahuan kita terkait cukai ini adalah filosofinya, ya. Tapi sebelum ke filosofi, saya pengen bertanya dulu ya, teman-teman, mungkin salah satu atau dua yang sudah hadir ini, tahu nggak sih barang kena cukai itu apa aja? Siapa coba yang bisa jawab? Kasih contoh aja dalam kehidupan sehari-hari yang kalian paham tentang barang kena cukai. Ada? Coba saya tunjuk aja kalau nggak ada. Indah, coba. Indah, Dwi Lestari. Indah tahu nggak barang kena cukai contohnya apa? Rokok, Pak. Oke, betul, rokok ya. Wow. Selain rokok, ada lagi yang kamu tahu? Rokok ya, oke. Yang lain coba. Selain rokok ya, rokok udah dijawab tadi sama Indah. Siapa ini? Nova, Dwi Damayanti. Nova? Nggak bisa open mic kayaknya. Atau Nikmah, Rizkiana? Halo? Ini saya sekalian testing nih. Ada di tempatnya di sebenarnya ya. Kemudian coba sekali lagi deh. Ismiani. Iya, Pak. Oke. Alkohol, Pak. Alkohol. Oke. Oke, makasih. Betul ya, tadi yang disebutkan itu adalah beberapa contoh barang kena cukai. Nah, sekarang kita coba untuk lebih jauh lagi pertanyaannya. Kenapa sih barang-barang itu, ya, tadi yang disebut ya, rokok, kemudian alkohol, dan lain sebagainya itu, kok dikenakan cukai gitu oleh pemerintah? Nah, itu nanti kita akan memahami ya, perlahan-lahan. Nah, seiring saya menjelaskan dulu terkait filosofi cukai. Nah, kalau di layar ini mudah-mudahan sudah terlihat ya, ada 3 filosofi cukai. Artinya filosofi itu yang paling mendasari ya, kenapa sih cukai atau pungutan cukai itu diberlakukan terhadap barang-barang tersebut gitu, yang menjadi alasan mendasar. Yang pertama filosofinya adalah sinteks ya.
sinteks itu kalau kita artikan, ini kan bahasa Inggris ya. Sin itu kan dosa. Sementara teks itu adalah pajak ya. Jadi pajak dosa gitu. Nah ini semacam kita mengenakan apa namanya pungutan itu kepada orang-orang yang seolah-olah melakukan dosa ya. Kompensasi karena dia sepertinya berperilaku ya yang berpotensi melanggar norma-norma umum kemasyarakatan. Ya, ambil contoh saja misalnya ketika seseorang menghisap rokok ya di tempat umum, kemudian asapnya mungkin kemana-mana gitu ya, atau seseorang yang minum minuman keras ya, minuman beralkohol ya, yang kemudian mungkin mengganggu ketertiban umum dan lain sebagainya. Nah, atas perbuatan dosa itu sebenarnya itu akan dikenakan pajak. Ini kira-kira filosofi yang pertama. Nah, kemudian yang kedua ada istilahnya Pigovian tax. Itu artinya eksternalitas negatif ya. Nah, ketika seseorang misalnya tadi ya kembali menghisap rokok tadi, asapnya kan kita nggak bisa kontrol itu kemana angin membawa ya. Bisa jadi ke sebelah-sebelahnya itu ada anaknya atau mungkin ada orang tua ya yang mungkin terganggu dengan itu. Nah, artinya efeknya itu berdampak kepada pihak eksternal, pihak ketiga gitu. Nah, atas kegiatan tersebut, aktivitas tersebut, maka itu layak untuk dikenakan cukai gitu ya. Dan yang terakhir adalah consumption tax. Ini lebih kepada menyorot kepada hal yang sifatnya menikmati ya. Kita seorang mungkin menghisap rokok atau mungkin minum minuman beralkohol, itu kan ada kenikmatan mungkin yang dia dapatkan ya dari situ, maka itu juga bisa menjadi alasan atau filosofi dasar dikenakannya cukai. Tiga inilah yang menjadi filosofi dasar dari pengenaan cukai. Tapi sebenarnya nanti ada di penjelasan berikutnya ya, kalau terkait dengan regulasi atau aturan terkait cukainya sendiri. Nah, itu adalah hal-hal yang mendasari kenapa alasan satu negara mengenakan cukai terhadap barang-barang kena cukai ya. Tidak semua barang masuk ke dalam kategori barang kena cukai, hanya barang-barang tertentu saja. Nah, ada pandangan-pandangan lainnya. Contoh di sini menurut Knowson ya, ada 3 karakteristik dasar cukai. Ini dia coverage-nya itu juga harus selektif terbatas ya, tidak semua barang gitu. Banyak pandangan ya. Ini kita skip aja yang ini karena cukup banyak. Termasuk di sini ada pandangan dari mantan Dirjen Bea dan Cukai Pak Perman Agung ya tahun 1999. Beliau mengelompokkan bahwa pengenaan cukai itu bisa terhadap beberapa kelompok komoditi tertentu. Bisa yang sifatnya limited ya, limited excise system, tergantung sistem yang mau digunakan oleh suatu negara. Kalau dia pakai yang limited, maka tidak lebih dari 15 komoditi, grup komoditi aja harusnya pengenaan cukai itu. Tapi kalau negara itu mau mengenakan yang intermediate, maka dia boleh lebih dari 15 komoditi tadi, tapi tidak lebih dari 30. Ini kira-kira pandangan-pandangan seperti itu. Nanti mungkin akan kita dapatkan gambaran yang lebih jelas kalau kita coba benchmark atau bandingkan barang-barang kena cukai apa saja sih yang dikenakan di negara-negara lain gitu. Nanti kita akan bandingkan dengan apa yang dikenakan cukai ya, barang kena cukai apa yang dikenakan cukai oleh negara kita di Indonesia. Nah, ini beberapa contoh benchmark excise system ya. Di Finlandia misalnya, negara-negara Eropa nih, Finlandia, Prancis, Jerman ya. Mereka mengenakan cukai itu terhadap produk-produk yang mungkin teman-teman membayangkannya itu produk yang biasa gitu. Kok dikenakan cukai? Contoh margarin ya, butter, milk, susu ya, soft drink seperti itu ya. Bahkan di sini ada karpet dan lain sebagainya ya. Di Prancis sama Jerman juga nggak beda jauh ya. Kopi yang sehari-hari kita nikmati, kita minum setiap pagi itu dikenakan cukai kalau di sana. Ya teh, ya kemudian gula dan lain sebagainya. Ya berbeda dengan apa yang dikenakan di negara kita gitu. Nah, yang dekat aja deh, misalnya negara tetangga kita nih Malaysia nih, ya seterumpun lah. Di sana juga beda. Yang dikenakan cukai itu mulai dari gula ya, kemudian sabun, mattress itu mungkin apa ya, karpet atau sajadah gitu. Kemudian jam tangan gitu ya.
dan beberapa barang-barang lain yang sifatnya lebih umum gitu. Di Amerika juga begitu, gula ya, kemudian lemak dan sebagainya. Bahkan jalan tol itu dikenakan cukai gitu. Jadi tidak hanya bayar tolnya, tapi juga ada biaya cukai tambahan seperti itu ya. Nah, ini kebijakannya memang berbeda di tiap-tiap negara, tapi filosofinya kurang lebih sama. Ya, atas barang-barang itu harus mendapatkan perlakuan yang khusus ya. Karena kalau tidak dilakukan secara khusus, dikhawatirkan nanti akan berpotensi mengganggu ya. Nah ini yang lebih jelas ya di Indonesia berdasarkan konsep Undang-Undang Cukai tahun 39 tahun 2007, Undang-Undang Cukai yang paling pertama itu nomor 11 tahun 96 ya. Nah ini yang terbarunya nomor 39 tahun 2007 ya. Pungutan negara terhadap barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan undang-undang ya. Jadi ini pengertian cukai ya. Itu sebuah pungutan negara yang dikenakan tidak terhadap seluruh barang, tapi hanya atas barang-barang tertentu saja yang ditetapkan oleh pemerintah yang memiliki sifat atau karakteristik tertentu. Ya. Nah, apa itu sifat karakteristiknya? Yang pertama, konsumsinya harus dikendalikan. Gitu. Ya, kita sering melihat mungkin rekan-rekan kita di tempat kuliah atau mungkin di tempat kita tinggal ya, tetangga atau mungkin ayah kita barangkali menghisap rokok gitu ya. Nah, bayangkan kalau konsumsinya itu tidak kita atur atau tidak kita kendalikan. Ya, artinya tidak dikendalikan itu harganya sangat-sangat murah sehingga setiap orang bisa membelinya dengan mudah. Itu mungkin yang biasanya menghisap rokoknya satu hari satu bungkus atau dua bungkus karena masih ada pertimbangan harganya nanti buang-buang uang dan sebagainya. Itu akan menjadi lebih meningkat konsumsinya kalau harganya murah ya. Nah, karena instrumen kita untuk mengendalikan konsumsinya adalah melalui harganya. Harganya dinaikkan dari mana? Karena dikenakan cukai. Nah, termasuk pengawasannya, peredarannya juga harus betul-betul dibatasi ya. Dan ini karena bisa menimbulkan dampak negatif kepada masyarakatnya. Contoh ini ya minuman mengandung etil alkohol ya atau minuman beralkohol itu kalau tidak dibatasi peredarannya, ya, tidak diawasi konsumsinya, itu akan sangat masif berdampak kepada masyarakat secara umum, ya, karena mungkin dari awalnya coba-coba melihat temannya minum, gitu ya, oh ternyata enak juga, bisa nge-fly dan sebagainya, dan pemerintah tidak membatasi peredarannya, bisa dikonsumsi kapan saja, harganya murah, itu pasti akan menghancurkan sendi-sendi masyarakat ya. Nah, itulah kenapa harus dikenakan cukai atas barang-barang tersebut. Nah, ini konsep-konsep dasar dari Undang-Undang Cukai yang menjadi alasan kenapa barang-barang itu harus dikenakan cukai, inilah kira-kira ya. Dan satu lagi alasan lainnya, pembebanan demi keadilan dan keseimbangan. Ini maksudnya apa? Nah, ini ya, bahwa kewajiban cukai itu hanya dibebankan kepada orang-orang yang memang seharusnya diwajibkan untuk itu. Ya, jadi hanya dikenakan cukai itu terhadap ya konsumen dari barang kena cukainya ya, orang yang menikmati barang itu, tidak terhadap semua orang gitu. Ya. Jadi ini maksudnya prinsip keadilan dan keseimbangan. Dan semua pihak yang terkait diperlakukan dengan cara yang sama. Pihak terkaitnya siapa? Selain konsumen akhir. Ya produsen rokoknya, produsen minumannya gitu ya. Itu juga diperlakukan yang sama. Jadi mereka menanggung apa namanya? Pajak atau pungutan cukai itu. Nanti kita coba bedah lebih jauh ya. Ini prinsip-prinsip undang-undang cukai ya kayak kata administrasi, kepentingan penerimaan negara. Bahwa negara juga masih membutuhkan penerimaan dari cukai. Itu nanti masuknya kemana Pak? Penerimaan cukai itu ya sama masuknya ke APBN ya untuk membiayai pembangunan, termasuk juga mungkin membiayai dampak negatif dari beredarnya barang-barang tersebut di masyarakat. Mungkin kan ada pihak-pihak ketiga ya yang tidak sengaja mungkin menjadi terganggu kesehatannya karena beredarnya barang-barang ini, yaitu menjadi beban tanggungan pemerintah untuk turut serta mengobati dan sebagainya. Ya, jadi
dari dana itu, jadi berputar dia. Oke, ini kira-kira konsep umum atau konsep dasarnya ya. Nah, kalau kita apa namanya hubungkan cukai, pungutan cukai itu ya, sebagai pajak tidak langsung, saya kira teman-teman juga pasti lebih paham dari saya ya, karena ada saya tahu ada pelajaran khusus terkait dengan pengetahuan umum tentang perpajakan ya. Ya, jadi cukai termasuk pajak tidak langsung gitu. Pajak tidak langsung itu bedanya apa sih dengan pajak langsung? Ini bisa dilihat di sini ya. Nah, ini salah satu contohnya, kalau pajak langsung, kewajiban pajak langsung yang dibayar sendiri oleh si wajib pajaknya. Jadi kalau dia memang yang bertransaksi, ya dia langsung bayar pajaknya. Nah, kalau cukai termasuk pajak tidak langsung. Kenapa? Karena dia diproduksi oleh uh, produsen cukai atau pabrikan rokok misalnya, atau pabrikan minuman. Ya, tapi yang menanggung pajak atau cukainya itu sebenarnya konsumen akhirnya. Ya si penikmatnya itu yang menghisap rokoknya, yang meminum minumannya. Itulah kenapa ya ini termasuk dalam kategori pajak tidak langsung gitu ya. Dan beberapa perbandingan lain ya terkait pajak langsung atau pajak tidak langsung ya, saya kira ini tidak berkaitan langsung dengan apa namanya materi yang sekarang kita coba bahas ya. Nah, contohnya kalau pajak langsung pajak penghasilan, nah, cukai termasuk ke dalam kategori pajak tidak langsung. Oke, saya skip saja yang itu. Termasuk di sini juga sedikit disinggung bahwa cukai itu berbeda dengan VAT ya, Value Added Tax atau pajak pertambahan nilai gitu ya. Ya karena kalau pajak pertambahan nilai kan dikenakan terhadap barang secara umum ya. Misalnya teman-teman makan di restoran ya di mall gitu ya, itu pasti terkena pajak PPN gitu ya 10%. Dan itu berlaku terhadap makanan apapun yang dipilih gitu ya. Tapi kalau cukai ya hanya berlaku untuk barang-barang itu saja, kena cukai saja. Ya, makanya di sini ada prinsip cakupannya selektif ya, kemudian diskriminasi artinya ya hanya terhadap orang yang mengkonsumsi saja, tidak berlaku secara umum. Oke, masih kaitannya dengan pajak ya, kita juga ya ini mungkin teman-teman udah paham lah ya. Mana sih yang dimaksud dengan objek cukai, subjek cukai, kayak objek pajak, subjek pajak gitu ya. Nah, objek cukai itu ada 3 ya, MMEA, minuman mengandung etil alkohol, kemudian etil alkoholnya sendiri, dan yang terakhir adalah hasil tembakau. Hasil tembakau itu tidak hanya rokok, tapi nanti ada lagi produk-produk turunan dari hasil tembakau ya. Nah, kalau subjek cukainya ya ini mulai dari produsennya, kemudian wajib cukai, penanggung cukai, termasuk konsumen atau pemikul cukainya. Ini yang termasuk ke dalam subjek cukai. Nah, untuk produsen atau pengusaha pabrik rokok atau pengusaha pabrik barang kena cukai, itu biasa kita sebut dengan istilah reksan cukainya. Oke, ini dia. Ini yang menurut saya penting ya. Objek cukai atau barang kena cukai di dalam Undang-Undang Cukai nomor 39 tadi tahun 2007 diatur saat ini hanya ada 3 ya di negara kita di Indonesia. Yang pertama adalah etil alkohol atau etanol. Ya, ini rumus kimianya C2H5OH ya. Nah, ini dikatakan dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya. Jadi mau pakai bahan dasar apapun dan proses pembuatannya pakai cara apapun, kalau dia nanti menghasilkan satu cairan dengan rumus kimia C2H5OH, yaitu etanol, maka itu termasuk barang kena cukai. Gitu. Ya. Kemudian yang kedua adalah minuman mengandung etil alkohol atau MMEA dalam kadar berapapun. Ya. Jadi kalau 0% gimana? Ya 0% sih belum ada kadarnya ya. Berarti mulai 1% itu sebenarnya sudah masuk ke dalam objek cukai. Ya. Minuman mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya. Jadi mau pakai bahan apapun, ada pakai anggur atau pakai sari tebu atau mungkin pakai bahan-bahan yang lain, dan proses pembuatannya ya bisa di distilasi dan lain sebagainya,
maka kalau dia memang minuman tersebut mengandung etil alkohol, maka dia termasuk MMA dan itu adalah barang kena cukai. Gitu. Nah, yang terakhir adalah hasil tembakau. Nah, hasil tembakau tadi saya katakan tidak hanya berbentuk rokok ya, sigaret ini rokok ya. Kemudian ada cerutu ya, teman-teman tahu ya cerutu, rokok yang besar itu sering disebut juga apa itu kalau anak-anak lisong atau apa gitu ya. Itu kan kalau film-film mafia itu biasanya rokoknya pakai cerutu itu yang harganya sangat mahal ya. Nah itu habisnya juga lama ya. Rokok daun ya juga termasuk ya. Ada kan kalau orang tua zaman dulu ya, rokoknya bikinnya dari daun tuh. Setiap mau merokok dia linting dulu ya, dari daun tembakau atau mungkin dari daun jagung gitu ya. Kemudian baru dia bakar, dia hisap. Nah, itu juga termasuk hasil tembakau. Ya, ini rokok daun tis ya, tembakau iris tis itu. Dan hasil pengolahan tembakau lainnya. Gitu. Apa yang termasuk hasil pengolahan tembakau lainnya? Salah satunya yang sekarang sedang in ya, sedang ngetren itu adalah vape atau vape. Ya. Nah cairannya itu, ya, cairan dari vape itu juga termasuk barang kena cukai. Ya. Dia masuknya ke dalam hasil tembakau juga. Ya. Nah di sini dikatakan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam proses pembuatannya. Gitu. Nah ini ya, jadi yang pasti barang kena cukai itu ada 3 gitu. Tapi untuk hasil tembakau ada turunannya gitu. Nah, minuman mengandung etil alkohol juga ada jenis-jenisnya nanti juga kita bahas ya. Nah, apakah memungkinkan barang kena cukai yang sekarang ada 3 ini ditambahkan atau dikurangi? Nah, itu sangat memungkinkan ya. Ya, sepanjang memenuhi sifat atau karakteristik yang ditetapkan yang tadi di awal ya. Dia peredarannya perlu dibatasi, tidak boleh dikonsumsi secara masif dan seterusnya. Nah, sepanjang memenuhi sifat atau karakteristik yang sudah ditetapkan gitu. Nah, kemudian disampaikan oleh pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Menteri Keuangan, kepada alat kelengkapan DPR RI yang membidangi keuangan untuk mendapatkan persetujuan dalam RAPBN. Jadi bisa aja barang kena cukai ini ditambah jenisnya gitu. Ya, kalau dulu kan vape itu, cairan vape itu karena belum ngehits ya, itu belum dikenakan cukai, tapi mulai tahun mungkin 2018 saya lupa, itu baru dikenakan cukai gitu karena ternyata pemakaiannya cukup masif dan itu juga merupakan turunan dari hasil tembakau gitu. Nah, itu bukan jenis yang baru, dia masih masuk dalam turunannya hasil tembakau. Disebutnya sebagai hasil pengolahan tembakau lainnya gitu. Nah, kalau pengen benar-benar menambah jenis barang kena cukai yang baru, itu juga dimungkinkan asalkan mendapatkan persetujuan dari DPR. Nah, yang kemarin sedang diproses pengajuannya adalah usulan untuk menambah barang kena cukai berupa plastik ya, kantong plastik itu. Tapi prosesnya masih berjalan ya, masih agak alot gitu ya, belum ditetapkan sebagai barang kena cukai. Nah, coba tadi bayangkan, kita cuma 3 ya, dan 3 ini betul-betul berdampak mungkin kalau tidak dibatasi peredarannya atau konsumsinya, ya bisa berdampak negatif untuk kesehatan masyarakat secara umum, gitu. Nah, bayangkan kalau barang-barang lain ya, seperti di negara lain tadi ya, contohnya mentega, teh, ya, kopi itu dikenakan cukai. Barangkali masyarakat kita akan protes keras tuh. Ya, kenapa kok pemerintah mengenakan cukai untuk barang-barang itu kan gitu ya. Nah, itulah kebijakan masing-masing negara. Tapi barangkali kalau kita pikir-pikir lagi, ya contoh tadi ya, misalnya gula gitu ya, kemudian di Amerika kan gula dan fat ya, lemak itu kan dikenakan cukai. Ya mungkin kalau kita pikir, kalau itu dikonsumsi terus-menerus dalam jangka panjang, itu juga bisa berdampak mengganggu kesehatan seseorang ya, kesehatan tubuh gitu. Nah, sehingga untuk itu kemudian dijadikan alasan untuk dikenakan cukai. Boleh-boleh saja, gitu. Sah-sah saja tergantung bagaimana negara itu mengatur ya. Kan mereka sendiri pemerintahnya yang paling tahu kesehatan masyarakatnya seperti apa dan bagaimana mereka menciptakan instrumen untuk menjaga
kesehatan itu gitu ya, supaya konsumsinya tidak berlebihan dan lain sebagainya. Oke, nah ini kita coba masuk ya lebih detail. Yang barang kena cukai yang pertama adalah etil alkohol. Di sini dikatakan adalah barang cair, jernih dan tidak berwarna yang merupakan senyawa organik dengan rumus kimia C2H5OH, ya, yang diperoleh baik secara peragian atau penyulingan maupun secara sintesa kimiawi. Nah ini, bila diproses dengan cara peragian, maka akan diperoleh alkohol dengan kadar sampai 15%. Ya, jadi kalau cara pemrosesannya dengan mekanisme peragian, itu biasanya akan didapat etil alkohol dengan kadar maksimal 15%. Gitu ya. Tetapi dengan proses penyulingan atau destilasi, itu dapat dihasilkan kadar alkohol yang lebih tinggi, bahkan bisa mencapai 100%. Ya, tinggi sekali kalau pakai destilasi caranya. Ya. Nah, secara umum di pasaran, etil alkohol yang banyak diproduksi dan diperjualbelikan sebagai bahan baku untuk MMEA. Ya. Etil alkohol kan bahan bakunya minuman mengandung etil alkohol dong, kan gitu ya. Ataupun bahan baku industri lainnya adalah etil alkohol yang berasal dari pengolahan molase atau tetes tebu ya, dari tebu ternyata. Ya, mungkin kalau di negara lain kita bayangannya semuanya dibuat dari anggur gitu ya, nggak juga ternyata dari tetes tebu. Ini etil alkoholnya. Yang diproses dengan cara penyulingan atau destilasi dengan kadar 95 sampai 96%. Ya, ini etil alkohol. Ya, barang kena cukai yang pertama. Nah, yang kedua, ya ini minuman mengandung etil alkohol atau MMEA. Ya, adalah semua barang cair yang lazim disebut minuman. Ya, jadi pada prinsipnya ini adalah minuman ya, ya bisa dikonsumsi gitu. Yang mengandung etil alkohol, tapi minuman ini mengandung etil alkohol ya, yang dihasilkan dengan cara tadi entah peragian, penyulingan atau cara lainnya. Ya. Nah, jenis-jenis MMA yang beredar di pasaran itu cukup banyak ya, sangat bervariasi. Untuk yang lokal diproduksi oleh dalam negeri ya, itu contohnya bir, arak ya, minul aneka produk ini. Kalau teman-teman mungkin ada yang berasal dari daerah timur ya, seperti saya pernah bertugas di Kupang ya, Nusa Tenggara Timur. Ya di sana tuh mereka punya ya, minuman tradisional yang mengandung alkohol. Disebutnya apa itu saya lupa ya. Dan akhirnya itu diresmikan secara legal. Mereka diproduksi secara massal. Kalau nggak salah ada 3 jenis apa itu wine ya, anggur ya. Ada yang merah, ada yang putih, ada yang hitam. Dan itu dipasarkan secara legal, bahkan diekspor sebagai sumber penerimaan daerah gitu. Ya itu kebijakan pemerintah. Barangkali tergantung bagaimana masyarakat menyikapinya ya. Ya, ini kan berkaitan dengan budaya dan lain sebagainya. Nah, di daerah-daerah lain, beberapa provinsi yang lain juga terdapat minuman-minuman sejenis ya, yang intinya mengandung alkohol. Apakah itu termasuk subjek dikenakan cukai, Pak? Termasuk ya. Sepanjang dia adalah minuman yang mengandung alkohol, maka dia termasuk objek barang kena cukai yang bisa dikenakan cukai. Gitu. Nah, makanya bea cukai di daerah-daerah itu biasanya melakukan penertiban ya. Jadi kalau ada produsen-produsen skala rumahan ya, yang ternyata kalau dilihat produksinya lumayan juga, sehari bisa 100 botol gitu ya, sebulan sudah berapa botol tuh. Yang ini kalau nggak diawasi, nggak diedukasi bahwa mereka harus bayar cukai dan sebagainya, maka mereka bisa memasarkan minuman-minuman itu dengan harga yang sangat murah. Dan akibatnya mungkin anak-anak yang masih sekolah gitu ya, bisa membeli itu ya, bahkan mungkin yang sudah dewasa bisa setiap hari mabuk-mabukan karena harganya murah. Nah, kalau dikenakan cukai, kan cukai lumayan juga tuh pungutannya, cukup besar ya. Uh, harganya akan menjadi tinggi gitu. Nah, ketika harganya tinggi diharapkan masyarakat yang ingin membeli atau mengkonsumsi itu dia berpikir-pikir dulu ya, karena mungkin masalah keuangan yang nggak cukup dan sebagainya. Nah, itu instrumen cukai mengaturnya di sisi itu. Ya. Nah, ini kalau yang impor itu ada bir, ada wine, ya, brandy, whiskey dan seterusnya. Nanti ya ada jenis-jenisnya di bawah. Nah, ini contoh ya, bukan contoh. Ini perbandingan ya kadar alkohol MMEA yang impor. Ya, ini yang paling rendah bir ya, 3% sampai dengan 5% ini masuk kategori bir ya.
Bir ya, bir betul-betul bir ya. Ada bir bintang kan mungkin teman-teman suka tahu ya kalau jalan-jalan ke Bali itu menjadi hal yang biasa dikonsumsi oleh para turis ya. Bir bintang itu biasanya mengandung alkohol juga tapi dia tidak terlalu tinggi kadarnya, rendah. Ini 3-5%. Ada anggur ya, anggur obat nih maksudnya anggur cap orang tua tuh yang suka jadi meme itu atau anggur merah gitu ya. Itu ternyata kadarnya lumayan juga 9 sampai dengan 18% gitu ya. Di Jakarta ternyata cukup banyak itu peredarannya, tapi sembunyi-sembunyi ya. Biasanya mereka menyamar menjadi warung-warung biasa ya, tapi ternyata ada menyediakan itu. Ya. Ketika ditanyakan, ada di belakang, taruh di kulkas. Nah, itu merusak ya. Nah, kemudian ada arak, ada wine, yang tinggi di sini ada vodka ya, lebih dari 40% kandungannya. Ini jenis-jenis MMA impor ya. Kalau di luar negeri barangkali ini menjadi sesuatu yang biasa dikonsumsi ya, karena mungkin salah satu alasannya cuaca mereka di sana cenderung ya, kalau di Eropa, Amerika itu ada musim dingin ya. Ketika dingin itu mereka butuh ini minuman beralkohol ya. Nah ini kembali kepada budaya masing-masing, pribadi masing-masing. Saya pernah bertugas juga di Tanjung Priok ya, waktu masih awal-awal bekerja. Tugas saya waktu itu setiap ada kapal niaga datang bersandar di Tanjung Priok kan per hari itu bisa puluhan kapal niaga datang. Maka saya harus naik ke atas kapal itu dan meminta laporan dari kapten kapal. Barang bawaannya apa aja, kemudian persediaan kulkasnya ada apa aja. Itu biasanya isinya ada mulai dari rokok ya, rokok berpack-pack itu persediaan mereka selama berlayar berbulan-bulan, termasuk minuman keras ya. Saya lihat di isi kulkasnya yang besar itu banyak sekali minuman impor beralkohol yang memang untuk persediaan mereka selama berada di laut ya, berlayar gitu. Nah itu diperbolehkan. Tapi itu harus dilaporkan jumlahnya berapa dan sebagainya. Dan itu nggak boleh diturunkan untuk dijual di dalam wilayah kita ya. Itu memang untuk persediaan mereka. Seperti itu. Oke. Nah ini hasil tembakau ya, yang ketiga atau yang terakhir. Hasil tembakau itu meliputi sigaret ya, kemudian sigaret itu rokok ya, rokok yang umum itu yang kita kenal. Kemudian cerutu tadi, kemudian rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya. Ya ini masuk di sini adalah cairan vape tadi. Ya ini sigaret sendiri ya, atau rokok itu ada sigaret putih ya. Kan rokok kalau mungkin ke sini ada yang cowok-cowok biasanya tahu tuh kalau beli di Alfa, rokok itu ada yang warnanya putih semua gitu ya. Tapi rokok-rokok orang tua zaman dulu biasanya sigaret kretek ya. Jadi rokoknya benar-benar dari hampir semuanya komposisinya itu terdiri dari daun tembakau yang diiris kecil-kecil gitu ya. Ada sigaret kelembak itu, dia terbuat dari kelembak ya, rokok tapi dari kelembak kemenyan gitu lah. Aromanya sangat apa namanya? Ya bau kemenyan gitu. Kalau orang luar negeri katanya berdekatan dengan orang Indonesia yang merokok, khususnya rokok kretek gini ya, wah mereka nggak kuat, nggak sekuat orang kita. Mereka bilang jempol orang kita gitu karena rokoknya apa namanya kuat sekali aromanya. Ada rokok daun, ada TPL, ada cerutu. Ini tadi sudah saya jelaskan bisa tembakau. Nah, ini mungkin ilustrasinya ya. HPTL nih cairan vape atau vape ya. Ini ada tobacco molasses ya. Ini apa? Tembakau iris ya. Yang mungkin dicampur dengan molase tadi. Dan ada berbagai jenis lainnya dari hasil tembakau. Ya, ini yang beredar di pasaran. Ya, ini ada ya sama dengan penjelasan saya yang tadi ini, pengulangan saja. Ya. Oke, sebelum saya masuk ke tarif cukai dan harga dasar cukai, ada mungkin yang ingin ditanyakan dulu? Pesertanya 30 orang, lumayan. Tadi ada kelas pagi soalnya ya, Kamis pagi ya. Oke, kalau nggak ada saya lanjut ya. Untuk tarif cukai dan harga dasar cukai, ini
berkaitan ya. Jadi tarif cukai itu dikenakan based on harga dasarnya gitu. Ya, tarif yang kita kenal secara umum ada 3 memang. Ad valorem ya, itu persentase. Kemudian tarif spesifik ya. Spesifik itu berarti dia dalam nilai tertentu tergantung satuan dasar pengenaannya. Kalau rokok itu biasanya kalau dia rokok ya, dikenakannya dalam rupiah ya per batang rokok. Misalnya yang terakhir kemarin kan ada kenaikan harga rokok ya, secara umum naik semua rata-rata 12% itu. Itu Rp985 misalnya per batang. Ya, 985 per batang. Gitu. Maka itu adalah cukainya. Kalau harga per batangnya misalnya apa namanya? Rp2.000 misal harga dasarnya Rp2.000, maka harga per batangnya akan menjadi 2.985 kan gitu. Ya lumayan naik ya. Sehingga nanti yang membeli pun akan menanggung kenaikan itu. Ya, karena ada cukai masuk ke dalam komponen harga. Nah, di situ kita mengatur ya, supaya peredarannya nggak masif gitu. Nah, kemudian yang itu tadi yang spesifik ya. Kemudian ada juga yang gabungan. Ini sempat memang ada tarif gabungan pada saat peralihan dari tarif ad valorem menuju tarif yang spesifik. Kalau sekarang seingat saya untuk yang cukai ini semua tarifnya sudah yang spesifik ya, baik MMA gitu ya maupun yang hasil tembakau. Nah, harga dasarnya tergantung apakah dia barang kena cukai dalam negeri atau impor gitu. Tapi ini ya yang menjadi acuan atau patokannya dia ada harga jual pabrik atau dia pakai harga jual eceran gitu. Nah, nanti coba kita lihat ya lebih jauh. Nah, ini ya. Tarif cukai hasil tembakau, tarif cukai selain hasil tembakau. Nah, ini tarifnya dulu ad valorem ya, ini tarif lama sepertinya. Kalau dia buatan dalam negeri, dia dikenakan 275% dari harga jual pabrik, tapi itu. Harga jual pabriknya berapa? Nah, itu kan perusahaan yang tahu ya. Nah, tinggal kita kalikan 275%. Tinggi banget kan? Ya, lumayan ya. Kalau dia dari harga jual eceran, dia dikenakannya 57%. Gitu. Kalau buatan dalam negeri, gitu ya. Nah, ini tapi tarif ad valorem sepertinya sudah tidak berlaku. Nah, di sini ya. Nih, kalau dia barang kena cukai yang berupa etil alkohol dan minuman mengandung etil alkohol, maka dia dikenakan atas dasar jumlah dalam rupiah. Ini berarti kan tarif spesifik ya, jumlah rupiah untuk setiap liter ya, untuk satuannya liter. Jadi kalau misalnya minumannya berapa mililiter itu, taruhlah 1 liter ya volumenya, maka apa namanya? Dalam setiap 1 liter itu dikenakan sekian ribu rupiah. Nanti diatur ada tabelnya itu di keputusan peraturan Menteri Keuangannya akan bunyi di situ. Untuk minuman mengandung etil alkohol dengan kadar alkohol sekian, maka dia dikenakan Rp3.000 misalnya per liter dan seterusnya. Ya. Nah, kalau itu EA dan MMA ya. Tapi kalau dia berupa hasil tembakau, sekarang juga sudah sama nih. Dia juga pakai tarif spesifik ya. Makanya di sini dikatakan dikenakan atas dasar jumlah dalam rupiah untuk setiap satuan batang atau gram hasil tembakau. Ya, hasil tembakau kan tidak semuanya berupa rokok ya. Yang berupa tembakau iris dan sebagainya itu pakai gram. Ya, di setiap gram dia dikenakan berapa rupiah. Nah, kalau rokok, jadi setiap batang. Di setiap batang dikenakan berapa rupiah tergantung tabelnya tuh. Ada tabel tarif cukainya. Sejak kapan dia berubah menjadi spesifik? Ini sejak tanggal 1 Februari ya, tahun 2009. Gitu. Nah, kecuali hasil tembakau yang berupa HPTL tadi yang cairan vape, dia masih pakai ad valorem 57% ya per 1 Juli 2018. Tapi tarif yang terbaru kemarin 2021 ya bulan Desember baru dirilis oleh Bea Cukai. Nah, tarif untuk vape sendiri juga sudah berubah ya, tidak lagi menggunakan ad valorem 57%, tapi dia juga berubah menjadi tarif yang spesifik gitu. Mililiter kalau nggak salah. Oke? Ya. Itu mungkin yang penting yang perlu diketahui lah rekan-rekan ya. Sedikit lagi untuk konsep dasar cukai ini teman-teman bisa baca sendiri ya. Cara baca tabelnya ini kalau merah berarti dia juga ini yang merah ya.
kapan sih saat terutang cukai ya? Misalnya ada pabrik rokok ya, dia memproduksi rokok skala rumahan gitu ya. Terus dia akan pasarkan nih, dia akan jual ke tetangga-tetangga sekitar ya, masyarakat sekitar. Lalu kapan secara prinsip melekat pungutan cukai atas rokok yang diproduksinya? Ya, berarti ini kita bicara saat terutang cukainya itu kapan? Ya, untuk yang dibuat di Indonesia, ya saat selesai dibuat gitu. Jadi kalau dia sudah selesai dibuat dan siap dipasarkan, ya itu berarti dia secara prinsip dia sudah terutang cukai. Dia harus bayar cukai gitu. Terus kapan harus dilunasinya, Pak? Ya saat pelunasan cukai sekarang dilihat. Kalau saat pelunasan cukainya kapan? Berarti saat pengeluaran dari pabrik atau tempat penyimpanan. Jadi sebelum barang-barang itu keluar dari pabrik atau tempat penyimpanan di rumah produksinya, itu harus sudah dia bayar cukainya. Gitu. Nah, lalu gimana Pak cara pengawasannya bea cukai? Nah, memang tidak seperti bayangan kita seperti tadi ya. Artinya betul-betul ada yang menjagain kalau skala rumahan seperti itu. Jadi kita akan edukasi biasanya dan mereka melakukan pencatatan, pembukuan yang rapih ya. Nah, pembukuan itulah yang nanti akan kita lakukan audit ya, kita lakukan pemeriksaan dan memastikan ya berdasarkan apa namanya perhitungan kan kita punya formulanya tuh. Kalau dia produksi skala rumahan dengan bahan bakunya sekian banyak, kira-kira akan menghasilkan berapa sih maksimal batang rokoknya? Kita sudah punya pengetahuan terkait itu. Tinggal kita konfirmasi nanti dengan pencatatan di pembukuannya, sehingga kita dapat kira-kira apa namanya produksinya berapa banyak gitu. Itu untuk yang dibuat di Indonesia. Untuk yang diimpor ya teman-teman bisa baca ya seperti itu. Oke, saya kira cukup itu ya. Ya selebihnya sih ini enggak terlalu apa namanya prinsip ya. Penjelasan saya di materi yang ke-14 ini terkait dengan konsep umum cukai, mudah-mudahan membuka cakrawala berpikir atau wawasan dari rekan-rekan semuanya. Nah, sedikit saja untuk makin menambah pemahaman ya. Nah ini ya, ini kenapa kemarin pemerintah Indonesia lagi-lagi menaikkan tarif cukai yang rata-ratanya kenaikannya 12% ya. Ini beberapa contoh alasannya yang diambil oleh Bea dan Cukai. Ya, di sini dikatakan dari hasil kajian, keluarga perokok itu memiliki anak stunting 5,5% lebih tinggi. Stunting itu apa? Kekurangan gizi gitu. Jadi kalau kita kan tinggal di perkotaan mungkin tidak menemui kasus-kasus seperti itu. Tapi kalau di daerah itu masih banyak ya yang anaknya kekurangan gizi, kelihatan kurus gitu ya, matanya cekung. Nah, mirisnya keluarga-keluarga tersebut bapaknya itu nggak berhenti ngerokoknya, tetap ngerokok gitu. Nah, padahal kemampuan ekonominya sangat terbatas. Harusnya kan dia gunakan itu untuk menambah gizi keluarganya gitu ya. Nah, ini ya akhirnya dijadikan alasan kita menaikkan lagi tarif cukai itu supaya apa? Semakin tinggi harganya dengan harapan nanti nggak bisa beli lagi dia gitu. Dia akan berpikir lebih lagi untuk membeli itu ya. Termasuk kajian lain ya, ada dihubungkan dengan COVID, perokok lebih berisiko 14 kali terinfeksi COVID-19 dibandingkan dengan bukan perokok. Ini ada hasil kajiannya juga. Ya. Kemudian didapat juga bahwa mayoritas perokok tidak mengurangi konsumsi rokoknya di masa pandemi. Ya, ini hal-hal yang akhirnya menjadi bahan pijakan pemerintah menaikkan tarif rokoknya kemarin. Tapi yang paling menjadi alasan utama adalah yang ini ya. Ya. Perokok anak itu meningkat loh. Jadi perokok anak itu anak-anak usia SMP yang mulai-mulai belajar merokok gitu ya, atau SMA gitu ya, itu semakin meningkat dari 7,2% tahun 2013 itu menjadi 9,1% di tahun 2018. Nah, padahal anak-anak itu untuk bisa beli rokok sebungkus aja, kan harganya lumayan ya, mungkin uang jajannya nggak cukup kali ya. Nah, dia harus patungan-patungan tuh. Setelah patungan-patungan, baru dia bisa beli rokok sebungkus, dan baru dibagi-bagi ya sama teman-temannya. Nah, kalau itu dinaikkan lagi, mudah-mudahan harapannya, meskipun dia udah patungan-patungan, tetap mikir 10 kali anak-anak itu untuk beli rokok gitu. Karena harganya makin naik, makin tinggi. Gitu ya. Itu yang diharapkan. Sehingga kita berharap kita bisa menyelamatkan generasi muda dari
kebiasaan-kebiasaan yang buruk ya, membeli rokok atau hal-hal yang lain lah. Nah ini, harga rokok di Indonesia itu tergolong sangat murah ya, jauh di bawah rata-rata dunia. Paling mahal di Australia itu $21. Ya, kalau $1 10.000 berarti 210.000. Kalau $1 15.000 berarti 210.000 ditambah 100.000 lah. Sekitar 300.000 ini. Satu bungkus rokok di Australia. Ya. Sementara rata-rata dunia harga rokok itu $4. $4 itu kalau dikali 15.000 sekitar 60.000 kan gitu. Nah, sementara di Indonesia itu masih sekitar $2 saja. Ya, masih sangat murah, 24.000, 30.000 ya. Nah, itu pun sudah kita naikkan, juga banyak diprotes ya, pastinya oleh para pabrikan, produsen-produsennya gitu ya. Kenaikan harga rokok kita terlalu lambat ya, dan ini akhirnya menjadi alasan kita untuk kembali mencoba menaikkan tarif rokok di setiap akhir tahun seperti itu. Oke, baik, itu mungkin sedikit wawasan ya buat teman-teman, sehingga teman-teman punya gambaran kenapa sih kok pemerintah iseng mengenakan cukai untuk barang-barang kena cukai seperti itu? Kan itu kan hak-hak saya dong untuk ngisep rokok, untuk minuman, untuk mengkonsumsi minuman gitu ya. Nah itu kalau tidak kita batasi konsumsinya, dan itu akan dikonsumsi secara masif, akan menjadi beban negara untuk menanggung biaya kesehatannya dan lain sebagainya. Sehingga melalui instrumen pengenaan cukai, harganya menjadi naik ya, dan itu kita harapkan akan membuat orang-orang yang ingin mengkonsumsinya berpikir lebih lagi ya, daripada uangnya terbakar buat beli rokok atau buat beli minuman, bisa digunakan untuk kegiatan yang lain. Ya, ini saya sekalian menyentil para perokok kalau ada, tapi itu memang tugas pemerintah. Tapi kalau buat kita bea cukai, ada bagusnya juga, kita dapat penerimaan di bidang cukai yang digunakan untuk APBN. Dari saya itu, mungkin dari teman-teman terakhir ada pertanyaan. Kalau nggak ada, saya akan segera akhiri perkuliahannya. Silakan. Kalau ada pertanyaan. Ini rata-rata pesertanya wanita sih ya. Jadi jarang mungkin yang berhubungan langsung dengan rokok atau minuman gitu ya. Alhamdulillah. Oke, kalau nggak ada, saya akhiri ya. Tapi sebelum saya akhiri, saya seperti biasa meminta sediaan teman-teman untuk open videonya. Kita akan sesi foto dulu ya. Nanti diminta sama Bu Ana nih. Oke. Siap ya. 1, 2, 3. Bentar. Satu lagi ya, untuk yang layar kedua. Open video. Siap. 1, 2, 3. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Semoga tetap sehat ya, sehat terus ya. Dan saya juga ikut mendoakan supaya proses teman-teman dalam penulisan tugas akhir ya, skripsinya juga berjalan lancar dan dimudahkan. Itu saja. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak. Yuk, terima kasih.